Pada tugas kali ini, saya mengangkat sosok ASN inspiratif yang menampilkan dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Edra Satmaidi, SHMH. Sapaan sehari-harinya adalah Edra. Lahir di Padang 5 Agustus 1978, menjadi ASN sejak Januari 2005. Selain menjalankan tugas pokok sebagai dosen, saat ini Bapak Edra menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Adapun pembelajaran manajemen ASN yang dapat diambil dari role model adalah beliau merupakan seorang yang profesional dan memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang. Beliau seorang yang jujur dan disiplin, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beliau juga adalah sosok yang agamis, ramah kepada siapapun, serta berdedikasi tinggi terhadap institusi, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pembelajaran Smart ASN pada role model. Beliau adalah pribadi yang kompeten dalam melaksanakan tugas. Beliau juga banyak melakukan literasi digital dengan melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah berskala nasional dan internasional. Beliau juga memiliki sosial media yang digunakan secara bijak dengan memuat kegiatan-kegiatan yang menginspirasi dan tidak mengandung ujaran kebencian dan hoax. Sosok ASN yang bisa dijadikan role model berikutnya adalah Bapak Mateus Broto Sugondo atau Bapak Broto. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Kenteng 2, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau punya moto hidup urip itu urup, bahwa kita hidup harus bermanfaat bagi sesama. Prestasi beliau adalah salah satunya peraih Piagam Penghargaan Pengabdi Lingkungan tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini, beliau juga berperan dalam kesenian dan kebudayaan sebagai pelestari kesenian reog dan juga karawitan. Kisah beliau viral di media sosial dengan tajuk bahwa seorang kepala sekolah rela selama 8 tahun mengantar jemput siswanya dengan jarak sejauh 1-3 km. Adapun latar belakang hal ini terjadi karena banyak siswa yang memilih putus sekolah karena akses yang sulit, sehingga beliau sebagai kepala sekolah dan beberapa guru memutuskan untuk menjemput langsung murid mereka di rumah masing-masing. Kisah ini kemudian didengar oleh donatur yang kemudian mengumpulkan dana dan berhasil membelikan mobil antar jemput untuk mereka pada tahun 2019. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ, karena sampai saat ini, biaya operasional mobil antar jemput ini diambil dari uang saku pribadi, kepala sekolah, dan juga guru-guru SDN tersebut. Kisah kemanusiaan lain dari figur beliau adalah bahwa beliau dan segenap temannya mengizinkan untuk mobil ini dipakai dalam kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat sekitar. Kisah seorang Pak Broto kemudian memberikan bentuk pembelajaran yang banyak bagi kita sebagai ASN. Adapun bentuk pembelajaran yang bisa didapatkan dari beliau adalah dari aspek manajemen ASN. Beliau telah terlihat mengamalkan kode etik ASN dengan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Hal ini terlihat di mana beliau menyampingkan kepentingan pribadi dan berusaha untuk membantu menjemput antar siswanya selama 8 tahun. Manajemen ASN berikutnya yang tercermin dari perilaku beliau adalah bahwa beliau mengamalkan kode perilaku ASN yang melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Hal ini terlihat dari kesetiaan beliau yang bersedia mengantar jemput siswanya hingga 8 tahun lamanya.
Bentuk pembelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari kisah beliau adalah beliau juga termasuk ASN yang smart, di mana beliau juga menguasai digital skill karena terlihat memiliki akun media sosial Facebook dan juga masih digunakan sampai saat ini. Nah, untuk tokoh role model pada saat ini yang akan saya gambarkan yaitu Bapak Dr. Adela Fiza SHMKO. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 29 Januari 1960. Beliau juga merupakan dosen senior di lingkungan Fakultas Hukum Universitas yang merupakan mantan wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama pada periode 2017-2021. Konsentrasi keilmuan beliau itu di bidang hukum tata negara dan studi yang diampu berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa yang dapat dijadikan pembelajaran dari beliau? Yaitu berkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama, yaitu sikap profesional. Sikap profesional seperti apa? Yaitu dalam menjalankan tugas sebagai dosen, sebagai pengajar, itu menerapkan disiplin diri. Seperti apa gambarannya? Yaitu konsisten hadir dan tepat waktu dalam mengajar, kemudian juga mengajar sesuai dengan rencana akademik. Kemudian nilai selanjutnya yaitu memiliki nilai dasar yang sangat dipegang teguh adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga terlihat bahwa landasan berpikir dan landasan mengajar beliau itu berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kemudian juga bersih dari praktik KKN dan bebas dari intervensi politik. Nah, hal ini merupakan prinsip yang ditanami agar terhindar dari segala bentuk kepentingan. Contohnya seperti ini, yaitu menolak dengan tegas pemberian hadiah dari mahasiswa untuk mempengaruhi, kemudian juga orang yang sedang berpolitik praktis dengan cara yang dengan cara yang santun untuk menolaknya. Kemudian pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan smart ASN, yaitu yang pertama, budaya bermedia digital. Nah, beliau memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tetap berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian cakap bermedia digital, yaitu digambarkan dengan tidak menutup diri, artinya tidak konservatif terhadap perkembangan zaman. Contohnya seperti ini, itu menggunakan alat-alat elektronik sebagai media pembelajaran, kemudian juga memiliki media sosial sebagai alat komunikasi. Nah, untuk selanjutnya, itu bagaimana implementasi literasi digitalnya? Itu beliau menggunakan untuk kebutuhan sistem pengajaran yang modern, yang menghendaki untuk melek ke dunia digital seperti pemahaman tentang akses internet, pemahaman tentang dampak usul di dunia digital. Nah, hal-hal itulah yang dapat dijadikan kami sebagai pembelajaran yang mengikuti dari Bapak Dr. Adela Fiza. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Udah lama kelihatan. Langsung kita nggak ketemu. Iya. Apa nih ceritanya? Kebetulan saya ada cerita ini Mbak Uut. Iya. Jadi kemarin itu saya habis di kaderisasi di Partai Biru. Alhamdulillah. Jadi kamu udah gabung ke Partai Biru? Iya, alhamdulillah ini Mbak. Itulah ceritanya kan. Nah, rapat kemarin itu kami itu masih butuh satu kader lagi. Setelah saya ingat-ingat, kayaknya jiwa Mbak Uut ini pas sekali untuk kaderisasi dari partai kami itu Mbak. Gimana kalau bisa join? Maksudnya mereka mau rekrut saya nih? Iya. Pas banget itu kayaknya posisinya Mbak. Gini Retna, kalau sesuai peraturannya, saya kan ASN. ASN itu nggak boleh punya partai politik apalagi bergabung di dalamnya. Jadi kalau Retna mau mengajak saya untuk jadi kader, sudah pasti saya nggak bisa. Coba dipikirkan dulu Mbak, sekali lagi Mbak. Itu lumayan loh itu nanti, bisa lah. Jadi ASN itu kan sudah komitmen kepada negara. Asal janjinya itu nggak Bisa boleh. gunakan Mbak. Nggak bisa Ratna. Saya kan udah disumpah jabatan. Saya nggak boleh melanggar kesumpahan saya sendiri. Masya Allah. Coba luar cari deh. biasa ya. Cari aja yang bukan ASN. Kalau mau rekrut jangan rekrut ASN. Mereka udah janji sama negara. Oh gitu. Ya ya. Oke lah Mbak, kalau kayak gitu saya cari orang lain lagi lah kalau gitu ya. Nggak apa-apa ya. Role model terakhir adalah Bapak Michael Octaviano Alexander yang merupakan pendiri dari Blood for Life Foundation. Saat ini Bapak Michael bekerja sebagai ASN dengan jabatan Kepala UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.
Bertugas di dinas sosial membuat Bapak Michael dapat melihat berbagai macam persoalan sosial yang nyata di masyarakat. Dirinya merasa bertanggung jawab untuk membantu meringankan masalah sosial lewat perannya sebagai ASN dengan sikap yang berprofesional dan memiliki nilai dasar di bidang kemanusiaan serta berintegritas yang tinggi. Di tengah kesibukannya sebagai seorang ASN, Bapak Michael masih selalu menyempatkan dirinya untuk menebar kebaikan ke sesama manusia, karena bagi beliau, sebagai seorang manusia harus dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi sebagai seorang ASN harus dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Berlatar belakang dari kisah tetangganya yang saat itu kesulitan dalam mencari darah, hal inilah yang mendorong Bapak Michael untuk dapat mendirikan Yayasan Blood for Life Foundation yang saat ini sudah tersebar di 11 provinsi dan di 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Saat ini, yayasan yang digawangi oleh Bapak Michael terus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan lebih digitalisasi. Dengan bekerja sama dengan anak-anak muda berbakat dari Aceh, beliau berhasil menciptakan aplikasi yang sudah support di smartphone Android yang bernama GoBlood, di mana aplikasi ini digunakan untuk mencari orang yang membutuhkan darah dan bersedia untuk menjadi pendonor darah. Sosok Bapak Michael telah meraih beberapa penghargaan, di antaranya menjadi nominasi 10 ASN Inspiratif pada tahun 2020 dan Ikon Prestasi Pancasila Republik Indonesia tahun 2021. We are the dreamers. We dance through the night in a